Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah kita semua sampai hari ini masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang diberkahi pada tahun 1442 Hijriah ini. Alhamdulillah juga tim kajian online PC Persis Bale Endah melakukan kajian rutin di bulan Ramadan ini menjelang berbuka saum, karena ketika kita menanti saat-saat berbuka itu menjadi waktu yang terasa lama bagi kita. Nah, mudah-mudahan dengan mengikuti kajian-kajian menjelang berbuka saum ini, waktu menjelang buka puasa itu tidak terasa lama bagi kita. Karena memang kita semua pasti bergembira menyambut saat-saat berbuka puasa. Karena apa? Karena memang bagi orang yang berpuasa atau bagi orang yang saum itu memiliki dua kegembiraan. Pertama adalah idza aftara fariha bi fitrihi. Ketika berbuka dia bergembira dengan buka saumnya. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi saumihi. Dan ketika dia berjumpa dengan Tuhannya kelak di yaumil akhir, maka dia bergembira dengan ibadah saumnya. Khotiman rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama membahas hal-hal yang membatalkan saum dan hal-hal yang bisa merusak pahala ibadah saum. Berbicara masalah hal-hal yang membatalkan ibadah saum, tentu kita tidak akan lepas dari makna saum itu sendiri. Seperti disebutkan oleh Ar-Raghib, as-saumu fil asli al-imsaku anil fi'li. Saum pada asalnya itu artinya adalah menahan diri dari suatu perbuatan. Wa fi syar'i, sedangkan menurut syara, imsakul mukallafi bin niyati an tanawwulil mat'ami wal mashrabi wal istimna'i minal fajri ilal maghribi. Menahannya seorang mukallaf, orang yang sudah balik artinya, dengan disertai niat. Dari apa saja menahannya? Pertama adalah dari makanan, kemudian dari minuman, dan dari berhubungan badan, bersetubuh antara suami istri mulai fajar hingga terbenam matahari, hingga maghrib. Itu makna dari saum menurut syara. Kemudian juga dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dikatakan juga bahwa saum itu adalah yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dalam salah satu hadis qudsi dinyatakan demikian, bahwa saum itu adalah menahan diri atau meninggalkan makanannya, minumannya, dan hawa nafsunya karena aku, kata Allah. Nah, sehingga dari takrif saum dan dari hadis tadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa yang membatalkan saum itu hanya ada tiga. Pertama makan, kedua minum, dan ketiga hubungan badan atau hubungan intim pada siang hari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan ada beberapa hal yang ketika kita lakukan tidak berdosa dan tidak membatalkan saum. Walaupun ada sebagian yang menyatakan bahwa itu membatalkan, katanya seperti itu. Pertama adalah makan dan minum ketika lupa, karena lupa. Berapa banyak pun makanan dan minuman yang kita makan,
ketika tidak diniatkan untuk makan, kita melakukannya karena lupa, maka itu tidak membatalkan saum. Kedua adalah berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung ketika kita sedang berwudu. Nah, itu tidak membatalkan saum. Lalu yang ketiga adalah mandi karena panas. Cuaca sangat panas sehingga ketika kita saum kita mandi, mengguyur tubuh kita atau kita menyelam gitu, agar menjadi segar, itu tidak membatalkan saum. Karena Rasulullah dahulu pernah beliau ketika cuacanya begitu panas, dalam keadaan saum, beliau mengguyur kepalanya dengan air, artinya mandi supaya menjadi agak segar, dan itu tidak dilarang, tidak membatalkan saum. Lalu juga Rasulullah pernah ketika saum beliau mencium istrinya dengan ciuman tentunya yang tidak membangkitkan syahwat, itu juga tidak membatalkan saum, asal kita bisa menahan syahwat. Kemudian Rasul juga ketika saum beliau sering menggosok gigi, dan itu boleh dilakukan, tidak sampai membatalkan saum. Karena kita berniat menggosok gigi itu adalah untuk menjaga kebersihan gigi kita, bukan untuk meminum atau memakan pasta gigi, kan niatnya gitu, seperti itu. Jadi tidak apa dilakukan. Lalu ketika kita sedang saum juga kita boleh berbekam. Misalkan kita agak kurang enak badan, ketika saum kita dibekam, itu boleh, tidak membatalkan saum. Lalu ketika kita sedang agak sakit mungkin sampai kita muntah tidak dengan sengaja, juga itu tidak membatalkan saum. Dan yang terakhir, yang tidak membatalkan saum itu adalah bangun kesiangan ketika dalam keadaan kita sedang junub gitu. Ketika malam hari kita junub, kemudian bangun kesiangan setelah adzan subuh misalkan, nah itu tidak membatalkan saum, tapi kita wajib mandi untuk melaksanakan sholat subuhnya. Ikhwatul iman hakumullah. Lalu yang kedua, hal-hal yang bisa merusak pahala ibadah saum itu apa saja? Karena ternyata bila kita lihat hadis riwayat Imam Ahmad dari Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Berapa banyak orang yang saum tapi tidak mendapatkan pahala dari saumnya, illal ju', kecuali lapar saja. Wa kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Dan berapa banyak orang yang melakukan qiyam Ramadan, salat tarawih, tapi tidak mendapat pahala dari ibadah salatnya, kecuali hanya begadang saja, kecuali hanya capeknya saja. Itu dalam riwayat Ahmad. Sehingga tentunya kita menarik kesimpulan bahwa walaupun saum itu sangat banyak sekali keutamaan-keutamaannya, tapi tidak otomatis semua orang yang melakukan saum itu bisa mengambil keutamaan-keutamaan itu. Maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar nilai ibadah saum kita itu tidak terkurangi atau tidak hapus, hilang sama sekali. Dalam hadis qudsi disebutkan, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab. Dan apabila suatu hari salah seorang di antara kalian sedang melaksanakan saum, maka janganlah berbuat rofas wala yaskhab, dan janganlah berteriak-teriak. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaimun. Jika ada orang lain yang menghinanya atau mengajak berkelahi kepada kita, maka hendaklah dia mengatakan, innimru'un shaimun, sesungguhnya aku ini sedang saum. Jadi jangan diladeni, jangan dilayani. Itu disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Bukhari juga dikatakan bahwa malam yada' qaula zur wal amala bihi wal jahla falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wassarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur, perkataan bohong, wal amala,
dan justru dia malah mengamalkannya. Wal jahla, kemudian dia juga mengamalkan kejahilan-kejahilan, kebodohan-kebodohan. Maka falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wasarabahu. Kata Rasul, bagi Allah tidak membutuhkan orang-orang yang hanya meninggalkan lapar dan dahaga saja. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, jadi dari dua hadis tersebut kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa ternyata ada beberapa hal yang harus kita hindari ketika kita sedang melaksanakan saum, agar ibadah saum kita itu tidak rusak pahalanya, bahkan tidak sampai hilang pahalanya. Pertama adalah yarfus, rofas. Rofas itu diartikan berkata jorok, berkata porno. Artinya segala sesuatu yang bisa membangkitkan birahi itu bisa dikatakan sebagai rofas. Nah, sehingga ketika melakukan rofas baik dengan mata, dengan telinga, dengan ucapan-ucapan atau dengan tindakan-tindakan yang mengacu kepada membangkitkan birahi sehingga kesananya bisa menimbulkan perzinahan, nah itu akan merusak pahala ibadah saum. Kemudian yang kedua adalah yashab. Yashab itu berteriak-teriak, mengganggu, membentak, misalkan memfitnah, mengumpat, ghibah, menganiaya, menyakiti orang lain, itu termasuk pada yashab. Termasuk juga ketika kebiasaan di kita, ada beberapa kebiasaan anak-anak misalkan, ketika saum itu mereka suka bermain-main dengan petasan. Nah, ketika ada orang yang lewat di jalan, kemudian petasan itu dilemparkan sehingga orang lain menjadi kaget. Nah, itu termasuk pada yashab. Ya. Mengagetkan orang lain, itu akan merusak pahala ibadah saum. Lalu yang ketiga yang akan merusak pahala ibadah saum itu adalah az-zur. Zur itu perkataan atau perbuatan bohong atau dusta, termasuk di dalamnya korupsi, kolusi, menipu, pungli, mencopet, mencuri, sumpah palsu. Nah, itu termasuk kepada zur yang dilarang. Dan terakhir adalah yajhal. Yajhal itu melakukan perbuatan-perbuatan jahiliyah, kebiasaan-kebiasaan jahiliyah seperti berkelahi, kemudian membunuh, berzina, atau melakukan sesuatu yang dapat melalaikan dari zikir kita kepada Allah. Nah, jadi jangan sampai ketika kita sedang melaksanakan ibadah saum, menunggu waktu buka saum atau mengisi waktu-waktu senggang di bulan saum ini dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang justru bisa melalaikan zikir kita kepada Allah, sehingga akan mengurangi pahala ibadah saum kita. Nah, dengan demikian mudah-mudahan kita pada saum kali ini bisa melakukan ibadah saum dengan sebaik-baiknya, lebih baik dari tahun-tahun yang sudah lalu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.